Jackie Chan memberitahukan sebuah informasi yang mengejutkan kepada putranya. Dia tidak akan mewariskan 1 sen pun harta kekayaannya kepada anaknya. Harta kekayaannya sekitar 350 juta dolar. Penasaran kan kenapa si Jackie Chan tidak akan mewariskan hartanya 1 sen pun kepada anaknya? Mari simak ceritanya sampai habis. Ya, yang kita tahu bahwa Jackie Chan sekarang adalah orang terkaya di dunia perfilman. Tetapi kita tidak tahu bahwa si Jackie Chan itu lahir dari keluarga miskin. Dulu orang tuanya hampir saja mau menjual si Jackie Chan ke orang lain. Kenapa orang tua Jackie Chan mau menjual Jackie Chan waktu kecil? Karena orang tuanya tidak mampu, tidak punya uang untuk merawat si Jackie Chan. Sesusah apapun keluarganya si Jackie Chan, akhirnya Jackie Chan bisa mampu masuk ke dunia film Hollywood. Dia bisa mencapai sukses dan mempunyai banyak uang karena dia orangnya bekerja keras dan mau belajar. Jackie Chan terkenal dimanapun, sampai seluruh dunia mengenal Jackie Chan. Dia merupakan bintang besar di dalam dunia perfilman yang paling terkenal di dalam sejarah. Ya, nama juga terkenal dan mempunyai banyak uang. Akhirnya si anaknya mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi bintang film. Tetapi walaupun sudah masuk dunia perfilman lewat ayahnya, si anaknya tuh tidak sukses, tidak seterkenal ayahnya. Nama anak Jackie Chan itu namanya Jackie Chan. Semua film yang dibintangi oleh Jackie Chan mengalami gagal total. Rating filmnya sangatlah rendah. Setelah si Jackie Chan jatuh dalam film-film yang dia produksi, dia juga mengalami shock di mana si ayahnya mengumumkan bahwa dia tidak akan memberikan sepeser uang pun kepada Jackie Chan ke semua sosial media, baik wartawan, baik media koran, baik media elektronik. Si Jackie Chan akan mendonasikan seluruh kekayaannya ke yayasan sosial dan lain-lain. Netizen yang mengetahui berita ini berkomentar bahwa si Jackie Chan itu egois, dia tidak memikirkan anaknya. Jackie Chan akhirnya membongkar rahasia kenapa dia tidak memberikan harta warisannya kepada anaknya di dalam sebuah acara televisi. Jackie Chan menceritakan kebenaran di mana dia bercerita tentang awal karirnya di Hollywood, di mana dia bisa mendapatkan uang banyak di film Hollywood dan dia juga menghabiskan uang tersebut dalam jumlah banyak. Dia menyanyi, dia minum alkohol, dia pergi ke pub dan lain-lain. Intinya si Jackie Chan itu berpesta ria, bermain perempuan, minum-minuman, dan pokoknya dia berfoya-foya menghabiskan uang tersebut. Sebenarnya si Jackie Chan itu mau mengajarkan anaknya si Jackie ini untuk tidak mengikuti jejaknya untuk berfoya-foya, bermain perempuan, dan lain-lain. Dia mau si Jackie itu berada di jalan yang benar, di mana dia harus bisa bekerja keras dan menghasilkan uang dengan kakinya sendiri, dengan cara dia sendiri. Jackie Chan mempunyai kehidupan yang sangat kaya sehingga dia menjalani jalan yang salah. Ketika dia sadar bahwa jalannya telah salah, dia akhirnya melakukan investasi yang benar dengan cara menyumbangkan uangnya ke kegiatan sosial, membantu orang-orang susah. Makanya si Jackie Chan sadar bahwa sebenarnya makna kehidupan itu bukan di atas sebuah minuman atau kita berfoya-foya atau bersenang-senang, tetapi bagaimana kita bisa membantu orang lebih banyak dengan harta kekayaan kita. Kenapa sih ayahnya si Jackie Chan ini sangatlah tegas terhadap anaknya Jackie? Ya, si ayahnya tuh sudah melihat anaknya bakal ke arah dimana dia akan berfoya-foya, menghabiskan uang di jalan yang gak benar. Makanya dia bilang dia tidak akan memberikan warisan kepada anaknya. Waktu itu si Jackie itu terlibat dalam kasus narkoba. Jadi dia mengkonsumsi narkoba dan bersenang-senang minum minuman keras dan berfoya-foya duitnya si ayahnya.
Makanya si Jackie Chan akhirnya mengambil keputusan yang bijak di mana dia tidak akan memberikan harta warisan 1 sen pun kepada anaknya. Jackie Chan juga melihat orang-orang di dunia luar sana yang tanpa harta, yang mereka bisa berjuang dari nol dan mencapai kesuksesan itu banyak. Jadi dia yakin anaknya juga bisa menjalani jalan tersebut. Dia yakin anaknya bisa berdiri di kakinya, menggunakan kedua tangannya untuk menghasilkan uang, bukan bergantung pada ayahnya. Ayahnya si Jackie Chan itu sebenarnya sudah melalui banyak peristiwa-peristiwa sulit sehingga dia bisa mencapai kesuksesan sebesar ini. Dia pengen anaknya tuh merasakan bahwa seseorang yang tidak punya harta, yang berjuang dari nol, yang menghasilkan uang dari tangannya sendiri, tidak bergantung pada ayahnya, bisa menjadi orang atau pribadi yang sukses, pribadi yang menghargai uang. Dia tidak akan berjalan di jalan yang salah, di mana dia tidak tahu proses bagaimana mencari uang, tiba-tiba dia mendapatkan uang yang banyak, dia pasti jalannya salah, seperti anaknya ini yang mengkonsumsi narkoba dan berfoya-foya, minum minuman keras dan lain-lain. Makanya si ayahnya mau mengajarkan bagaimana tahu rasanya mencari uang dari nol, mendapatkan kekayaan, kesuksesan itu dari nol, dan suatu saat ketika dia sudah mencapai kesuksesan, dia akan menghargai semua kekayaannya dan tidak akan berjalan di jalan yang salah. Jackie Chan tidak mempedulikan komentar-komentar atau pandangan-pandangan netizen atas sikapnya dan keputusannya. Dia merasa keputusannya itu adalah hal yang tepat, hal yang bisa mendidik anaknya untuk menjadi orang yang pribadinya baik dan menjadi lebih sukses lagi. Sebagai orang tua tuh jangan terlalu lembek atau tidak tega terhadap anak kita sehingga kita tuh terlalu memanjakannya. Ketika kita ada harta dan kita bisa memenuhi semua keinginan anak kita, kita sebenarnya menjerumuskan dia ke jalan yang tidak benar. Seperti Jackie yang tahu orang tuanya mempunyai uang banyak sehingga dia menggunakan uangnya untuk mengkonsumsi narkoba, minum-minuman keras dan lain-lain. Akhirnya kita tahu bahwa duit kita tuh memanjakan anak kita ke jalan yang salah, sehingga kita harus memberikan satu solusi yang benar-benar tepat, yaitu menghentikan uang jajan yang kita berikan kepada anak kita. Tetapi ada satu solusi yang baik, dimana menurut aku hubungan antara orang tua tuh dan anak tuh jangan sampai ada jarak yang begitu jauh, sehingga si anak kalau ada masalah nggak cerita sama sekali, merasa canggung, merasa takut terhadap orang tua. Ketika dia sudah jalan buntu, sudah tidak bisa mencari solusi, dia akhirnya terjun ke narkoba. Sebenarnya hubungan antara anak dan orang tua, jika orang tua pintar memposisikan diri sebagai teman, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai orang tua, suatu saat anakmu juga akan menjadi orang yang patuh denganmu, nurut denganmu, dan enak loh punya hubungan sebagai orang tua dan anak yang bisa seperti teman, sehingga nggak ada gap, nggak ada dusta di antara orang tua dengan anak. Anak itu jadi bisa bercerita tentang masalahnya dan anak itu tidak merasa takut dengan orang tuanya. Dan orang tua pun sangatlah gampang memberikan nasihat tentang usaha, tentang bagaimana kita bisa menjadi orang lebih baik, bagaimana kita harus sering beribadah. Itu sangat gampang untuk menasihati anaknya. Dan anaknya mudah juga menerima nasihat-nasihat dari orang tua, karena pas dia cerita atau pas dia nasihat itu gak berasa seperti orang tua yang menghakimi, tetapi seperti teman yang saling curhat tentang suatu hal. Ya, saya berharap orang tua yang ada di luar sana yang mendengarkan video saya bisa terinspirasi sehingga kalian bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi, menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang berbakti, sehingga di dunia ini bertambah banyak keluarga yang harmonis. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, share, and like.
dan komentar positifnya. Sampai jumpa di video saya yang baru selanjutnya. Bye-bye.